Dan pantauan mudik arus mudik di malam hari ini kita akan pantau bagaimana situasinya ada di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan dan juga kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan sapa terlebih dahulu ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Rama Pratama. Linda, apakah perjalanan mudik melalui jalur laut ini mengalami kenaikan di sana, Linda? Baik, selamat malam Audrey dan juga saudara. Memang dari PT Pelni ini untuk jumlah penumpang yang ingin pulang ke kampung halamannya atau mudik melalui jalur laut mengalami kenaikan. PT Pelni mencatat ada kenaikan sebesar 3,2% untuk jumlah penumpang yang ingin mudik melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta di tahun 2026 kalau dibandingkan dengan data selama musim arus mudik di tahun 2025. Untuk tahun ini selama musim arus mudik sudah ada total sebanyak 179.972 penumpang yang naik ataupun yang turun di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Memang kalau kita melihat di data hari ini saja, Kamis 19 Maret 2026 masih ada total 5 kapal, baik itu yang bersandar ataupun yang berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta. Walaupun puncak arus mudik prediksinya sebenarnya sudah jatuh di tanggal 17 sampai 18 Maret 2026, tapi hari ini masih ada total 5 kapal yang akan bersandar ataupun yang juga berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Contohnya ada KM Lambelu yang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah asal dari Parepare dan sudah berangkat menuju ke Bau-Bau tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dan membawa total sebanyak 1.481 pemudik. 4 kapal lainnya yaitu KM Tilong Kabila bersandar pada pukul 17.00 asal dari Labuan Bajo dan berangkat pukul 21.00 menuju ke Bau-Bau. Ada juga KM Dharma Kartika 3 berasal dan berangkat menuju Selayar, KM Sabuk Nusantara 85 berasal dan berangkat menuju Bantaeng, dan yang terakhir ada KM Sabuk Nusantara 52 berasal dan juga berangkat menuju ke Macini Baji. Dari data yang kami dapatkan dari PT Pelni yang menyatakan bahwa memang dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ada 3 tujuan favorit dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang pertama yaitu menuju ke Surabaya, Jawa Timur, menuju ke Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan yang terakhir yaitu menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Audrey. Meskipun memang sudah dilalui untuk puncak arus mudiknya di Pelabuhan Makassar, tapi masih banyak warga atau masyarakat yang baru melakukan perjalanan mudiknya hari ini. Lalu bagaimana pantauannya di Pelabuhan Merak, Banten? Saya mau sapa ada jurnalis Kompas TV Edwin Zan dan juga juru kamera Julian Fernando. Edwin, kalau kemarin tadi pagi sampai dengan sore ini masih banyak yang melakukan perjalanan mudik ya melalui Pelabuhan Merak. Bagaimana kondisinya malam hari ini, Edwin? Selamat malam Audrey dan juga saudara. Untuk keadaan dari malam ini sendiri di tempat saya melaporkan khususnya di pelabuhan eksekutif dari maksud kami dermaga eksekutif Pelabuhan Merak memang terpantau lengang karena memang kalau dilihat dari angka dan memang ini sudah diantisipasi oleh PT SDP bahwa akan ada perbedaan volume kendaraan jika dibandingkan dengan kemarin. Jika kalau kita bandingkan dengan hari kemarin Audrey dan juga saudara, itu berarti masuk ke puncak arus hari kedua. Karena 17 hingga 19 yang memang merupakan prediksi dari PT SDP ini termasuk cukup berbeda signifikan karena memang dari antrian depan hingga kantong parkir malah ini tidak ada antrian yang berarti. Nah, Audrey dan juga saudara, namun bukan kita berbicara soal antrian sepi lalu berarti tidak ada yang datang dari hari ini. Nah, karena tercatat dari pukul 00.00 dini hari tadi hingga jam 12 siang sudah masuk ini lebih dari 119.000 penumpang. Dan ini merupakan angka yang dicatat oleh PT SDP Cabang Merak menunjukkan kenaikan 20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu berikutnya di sini total kendaraannya ini lebih dari 34.900. Ini naik 23%. Untuk total dari kendaraan dan penumpang ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu, dan ini berartinya disebut oleh PT SDP ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan karena telah menyentuh angka 20%. Dan Audrey dan saudara, ini ada data yang juga cukup menarik
dan ingin saya ajak bagi saudara untuk melihat bahwa untuk di tahun ini penumpang favorit ini meningkat di roda 2 dan juga mereka yang datang perseorangan atau pejalan kaki. Nah, di sini tercatat untuk penumpang pejalan kaki ini naik 29%, di angka 8.400, dan untuk kendaraan roda 2 ini naik hingga 31%, sama dengan angkutan-angkutan besar logistik lainnya dengan angka 31%. Nah, ini angka yang diperoleh, dan bersama dengan laporan saya sekarang, Audi dan juga saudara, telah diadakan konferensi pers bersama dengan jajaran direksi dari PT SDP Indonesia Ferry untuk melihat bagaimana kemudian melihat bahwa hilal telah ditetapkan 1 Syawal dari 1447 Hijriah, barusan saja kita dengar, dan ini juga yang akan mempengaruhi pelayanan yang ada di setiap posko-posko di Pelabuhan Merak di 7 dermaga, yang kemudian nanti apakah akan dioptimalisasi di 5 dermaga saja atau bagaimana, nanti akan kita dengarkan bersama update-nya usai dari konferensi pers yang tengah berlanjut bersama dengan laporan saya ini. Lalu ada juga saudara yang perlu dicermati oleh para penumpang yang mungkin baru ingin bermobilisasi, bermudik, baik dari Pulau Jawa ke Sumatera ini, juga harus mengantisipasi keramaian di jalan, karena disebutkan tadi pagi hingga siang hari memang volume kendaraan cukup meningkat hingga ada penyekatan atau delay system yang diterapkan oleh Polda Banten di arah masuk tol Merak. Jadi memang ada beberapa penyekatan. Nah, ini dilaksanakan secara situasional, Audi dan juga saudara. Jadi untuk waktu favorit sore hingga tengah malam nanti kemungkinan terjadi delay system juga masih tinggi, karena memang kita akan melihat kondisi jam-jam favorit warga untuk bermudik, terutama mereka yang bermudik menggunakan kapal penyeberangan. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan, Audrey. Untuk sementara kami akan kembali update untuk Anda untuk sekarang kembali ke studio, Audrey. Sama dengan Pelabuhan Makassar, di Pelabuhan Merak juga puncak arus mudiknya sudah lewat, tapi masih juga banyak warga yang baru melakukan perjalanan mudiknya hari ini. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, ada Edwin Zan, dan sebelumnya ada Linda Wirawan.